Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Tapi hari ini kita mau bahas kesehatan lagi teman-teman ya, kesehatan lagi karena selain pengen melatih konsultan pajak, gue juga pengen informasikan mengenai kesehatan ke banyak orang ya, karena gue sendiri orang yang concern dengan kesehatan. Dan disclaimer dahulu teman-teman ya, gue bukan seorang dokter, gue tidak pernah sekolah dokter, gue bukan ahli kesehatan. Ini video ini adalah semata-mata niat baik gue untuk memberikan sedikit informasi kepada teman-teman seperti yang gue pahami teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis kedokteran ya, dan hanya pendapat pribadi gue sebagian besar. Semua tindakan teman-teman dalam menanggapi video ini selayaknya dikonsultasikan dengan dokter Anda ya teman-teman ya. Oke. Kemarin gue baru tahu tuh info mengenai Mbak Nunung atau Bu Nunung ya, yang Sri Mulat, yang kena kanker ya. Gue kaget juga, hah kena kanker gitu. Gue sering lihat dia sih dulu sih ya, nggak nyangka dia kena kanker. Terus gue cek di berita-berita itu ternyata bener kena kanker. Kalau nggak salah kanker payudara ya. Kemudian sudah dioperasi, kemudian kemoterapi dan sebagainya gitu. Beliau ini adalah salah satu komedian yang legend di Indonesia ya. Mungkin ya sangat legend lah ya. Gue selalu terhibur dengan Bu Nunung ini di televisi ataupun di YouTube atau di mana-mana gitu. Makanya gue bikin video ini khusus untuk beliau dan buat teman-teman semua juga sih, sebenarnya siapapun yang sedang terkena kanker, sedang melawan kanker, eh, bisa disampaikan kepada Anda teman-teman gitu ya. Karena menurut gue ini satu informasi yang sangat bermanfaat gitu selama yang gue pahami ini gitu ya. Dan video ini bukanlah video magic, bukanlah video luar biasa atau keajaiban gitu, enggak. Ini video biasa-biasa saja ya. Kanker itu adalah satu masalah sangat serius ya teman-teman. Sudah ada sejak zaman dahulu. Ternyata yang kita pahami, kanker itu sudah ada sejak prasejarah gitu. Sejak awalnya makhluk hidup sudah ada kanker gitu. Jadi kita perlu tangani dengan serius. Gua itu donor darah namanya aferesis ya teman-teman. Aferesis itu adalah donor darah trombosit. Jadi darah kita ada sel darah merah, darah putih, plasma, dan trombosit. Gue selalu donor darah trombosit, itu 2 minggu sekali teman-teman. 2 minggu sekali gue donor trombosit, sudah lebih dari 140 kali gue donor darah ya. Dan ternyata trombosit itu diperlukan oleh penderita kanker. Semua orang penderita kanker, kalau sudah kemoterapi, trombositnya jatuh. Trombositnya jatuh, dia butuh donor trombosit. Makanya orang-orang kayak gue ini, tiap 2 minggu sekali dipanggil ke PMI untuk donor darah trombosit. Gitu. Nah itu sehat-sehat saja ya, tidak ada masalah dengan donor trombosit. Jadi gue tahu seberapa berat perjuangan mereka yang kena kanker, seberapa mahal biayanya ya, sudah bisa kebayang buat teman-teman. Tapi gue tahu dengan pasti, dengan detail ya, seberapa berat sakitnya mereka dan gitu. Oke, sekarang mengenai Mbak Nunung nih ya, atau Bu Nunung, usianya kalau nggak salah 60 tahun ya, berat badan sudah pasti obesitas ya, overweight ya. Apakah ada diabetes tipe 2? Gue nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan. Apakah ada suntik insulin? Kita nggak tahu ya, karena obesitas tipe 2 atau insulin resistance akan cenderung, kalau dokter-dokter biasa akan menyarankan untuk suntik insulin gitu. Padahal ini adalah cara yang salah teman-temannya. Ya, suntik insulin untuk penderita diabetes adalah suatu teknik yang justru memperburuk kondisi resisten insulin, yang memperburuk diabetesnya gitu. Karena akar masalahnya bukan di situ. Oke. Kemudian kena kanker payudara, dan sudah kemoterapi ya. Kanker payudara itu 1 dari 2 wanita kalau nggak salah ya. 1 dari 2 wanita akan kena masalah dengan payudara, kanker payudara gitu. Jadi sangat-sangat penting sekali untuk mengetahui ini dari awal ya. Dari stadium 1 atau stadium 2 kalau bisa ketahuan gitu. Oke. Rambut rontok itu hal yang biasa ya. Tapi masih aktif di medsos, gue lihat. Baru kemarin gue follow Mbak Nunung ya. Buat teman-teman yang tahu, gue tidak follow siapapun di Instagram gue. Gue hanya follow yang berhubungan dengan pajak aja ya. Kemarin baru gue lihat Instagramnya dan gue follow. Dan ternyata masih aktif sekali ya, Mbak Nunung ini luar biasa, etos kerjanya luar biasa ya. Dan gua rasa di level beliau yang sudah usia 60 tahun, bolehlah mikir untuk pensiun gitu, atau mikir untuk menikmati hidup santai-santai gitu ya. Karena gua aja di usia yang masih 30-an tahun, gua sudah mikir pensiun gitu. Oke. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai menyembuhkan kanker, itu adalah menyembuhkan akar masalahnya gitu ya. Kanker itu
simptom sebenarnya ya. Ini cuman istilah yang gue pakai. Kanker itu simptom. Akar masalahnya bukan di situ sebenarnya ya. Akar masalahnya tentu adalah adanya mutasi gen ya. Mutasi gen sehingga menyebabkan pertumbuhan sel yang berlebihan dan bisa pindah-pindah lagi selnya. Oke. Sel normal kan nggak pindah-pindah ya. Sel kanker bisa pindah. Lucu ya. Nah, jadi ada 2 langkah yang gue pahami teman-teman setelah panjang sekali gue dengerin YouTube. Gue nggak konsultasi sama dokter sih, tapi YouTube gue denger tuh YouTube-nya dokter gitu. Karena gue sendiri sedang dalam proses untuk menurunkan berat badan gue, dan gue mendengar banyak YouTube tentang ini gitu, tentang menurunkan berat badan, terutama mengenai intermittent fasting gitu. Dan gue sendiri sudah berhasil teman-teman, gue sudah berhasil dalam prosesnya. Ini gue sudah turun berat badan tuh sekitar 85 kurangin 75, wah hampir 10 kilo ya, hampir 10 enggak, hampir 8 atau 9 kilo dalam waktu 1 bulan lebih gitu loh. 1 bulan lebih turun hampir 8 kilo itu luar biasa bagi gua, dan tanpa ada perjuangan yang luar biasa, enggak gitu, enggak ada perjuangan yang aneh-aneh. Ini hanyalah mengikuti prinsip yang betul ini gitu. Oke. Jadi gimana cara menyembuhkan kanker? Ada 2 langkah teman-teman yang gue pahami ya. Langkah pertama adalah membereskan akar masalah, yaitu obesitas dan resisten insulin. Oke. Obesitas dan resisten insulin yang dialami oleh Mbak Nunung dan kita semua teman-teman, kita yang mengalami kegemukan, itu akan mengarah kemana-mana. Bisa arah ke kanker, bisa mengarah ke darah tinggi, stroke, sakit jantung, kardiovaskular, dan sebagainya. Itu semua akarnya dari situ. Akarnya adalah dari obesitas dan resisten insulin. Oke. Nah, gimana cara membereskannya? Simple sekali. Jawaban sederhananya adalah dengan IF atau intermittent fasting ya. Intermittent fasting, bahasa Indonesianya puasa, teman-teman ya. Kita negara muslim terbesar di dunia. Sudah setiap tahun sekali puasa ya buat teman-teman yang muslim. Jadi puasa adalah kata yang sangat gampang kita pahami karena kita melihat sendiri teman-teman kita atau Anda sendiri melakukan itu sepanjang setahun sekali 1 bulan gitu ya. Nah, intermittent fasting atau puasa adalah caranya. Langkah kedua adalah menyembuhkan kanker. Oke, gue belajar dari sini. Jadi gue belajar dari 2 orang di YouTube teman-teman. Yang satu pertama adalah namanya Dr. Jason Feng. Yang kedua adalah Dr. siapa namanya nih? Ini deh, nanti gue kasih linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Di deskripsi kan gue kasih linknya, Dr. Steam apa gitu, pelatih dokter untuk orang Olimpiade gitu. Nah, 2 video ini akan menjadi pembuka jalan ketika lu mau belajar gitu. Ketika lu nonton video ini akan muncul lagi video-video beliau yang lain yang nanti lu bisa lihat gitu. Dimana mereka ini konsisten promosikan intermittent fasting, dan mereka ini dokter yang luar biasa pintar sekali ya. Mereka mempromosikan intermittent fasting, caranya mudah, murah, bahkan gratis gitu ya, untuk menurunkan berat badan, kemudian menghilangkan obesitas, menghilangkan diabetes tipe 2, dan menghilangkan resisten insulin, yang pada akhirnya akan menyembuhkan banyak hal, termasuk kanker ini. Oke? Nanti gue kasih di bagian deskripsi untuk 2 video itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk solusi yang 1 atau langkah 1 teman-teman ya. Langkah 1 untuk Mbak Nunung nih, cara yang mudah dan murah, yaitu intermittent fasting dan autophagy. Oke, intermittent fasting itu tujuannya apa sih? Tujuan dari langkah 1 ini adalah memperbaiki pola hidup, menurunkan berat badan, dan menghilangkan diabetes dan menghilangkan resisten insulin. Oke. Nah, Mbak Nunung atau teman-teman yang sedang mengalami overweight mungkin berpikir, biasalah itu diet, puasa, itu hal yang biasa. Tapi enggak teman-teman ya. Coba dengar video ini pelan-pelan sampai selesai ya. Teman-teman akan paham yang detail yang dimaksudkan oleh dokter-dokter ini gitu. Bukan semata-mata puasa, bukan semata-mata intermittent fasting seperti yang kita pahami pada umumnya. Tetapi ini betul-betul ada tekniknya, ada caranya, dan gua sudah buktikan sendiri gitu loh. Pertama kali dalam hidup gua mengalami suatu perubahan pola hidup yang luar biasa yang belum pernah gue alami sebelumnya gitu. Jadi gue pengen berbagi banget nih buat teman-teman ya. Jadi langkah pertama adalah memperbaiki pola hidup, menurunkan berat badan, menghilangkan diabetes, dan menghilangkan resisten insulin dengan cara intermittent fasting. Mungkin teman-teman juga berpikir, gue udah paham tuh, gue udah pernah tuh begitu, tapi nggak turun juga berat badan gue. Nah, teman-teman jangan khawatir, gue juga pernah berpikir seperti lu, dan gue juga pernah mengalami hal itu. Gue juga sudah pernah berusaha dan tidak turun berat badan gitu. Tapi cara kali ini betul-betul berhasil buat gue, dan sudah berhasil buat banyak sekali orang di dunia teman-teman ya.
alias apa diet yang sehat dan benar, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mesti paham apa itu diet yang salah. Oke, diet itu semata-mata untuk mengurangi kalori. Itu salah, teman-teman ya. Yang banyak orang berpikir makan itu kan berat badan itu kan kalori in kurang kalori out. Simple, sesimpel itu gitu. Hitungan matematikanya sangat simple. Kalori in kurang kalori out. Itulah yang namanya diet. Kalau lu makan sedikit, maka berat badan lu akan turun. Itulah logika sederhana orang diet. Padahal salah, teman-teman ya, salah. Logika seperti itu bukannya menurunkan berat badan, malah menyebabkan berat badan lu naik gitu. Bagaimana itu ceritanya? Coba teman-teman bisa nonton ke videonya gitu ya. Banyak orang menurunkan diet badannya dengan cara mengurangi kalori, tetapi dia meningkatkan frekuensi makannya. Jumlah makan yang dia kurangin, tetapi jumlah variasi makannya dia tambahin. Tiap 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan. Itu adalah satu advice yang salah sekali dari orang yang salah juga ya. Karena dengan makan yang konsisten, jumlah variasi waktunya konsisten, maka akan menyebabkan tingkat rasa lapar yang tinggi sekali. Lu bukannya kurangin kalori, lu malah menambah kalori gitu. Bahkan kalaupun lu tahan kalorinya lebih rendah, tetap aja akan lebih gendut karena tubuh akan menyesuaikan. Tubuh akan menyesuaikan ketika yang masuk sedikit, tubuh akan membakar lebih sedikit. Sehingga lu jadi ngantuk, lu jadi malas kerja, lu jadi lemes gitu ya. Karena kalori ini berkurang, tetapi variasi makan waktunya tetap sama gitu. Oke, itu persepsi salah ya. Sekarang diet yang benar bagaimana? Diet yang benar adalah mengubah cara tubuh membuat energi. Oke, ulangi ya. Diet yang benar adalah mengubah cara tubuh membuat energi. Oke. Sekarang tubuh kita tuh ibaratnya mobil yang hybrid. Oke, tubuh kita seperti mobil yang hybrid. Ada 2 cara menghasilkan energi oleh tubuh kita. Oke. Cara yang pertama, tubuh menggunakan fruktosa atau glukosa atau gula dari yang kita makan, diubah jadi glikogen, kemudian diubah jadi energi di dalam sel tubuh kita. Oke, cara pertama ya, gula atau glukosa atau fruktosa diambil dari makanan kita, makanan gula itu diubah jadi glikogen di liver, kemudian diubah jadi energi di dalam sel. Oke, dibawa oleh insulin ya, insulin yang membuka sel, kemudian glikogennya masuk, jadilah energi. Oke, cara pertama. Cara kedua, dengan menggunakan lemak yang sudah ada di dalam tubuh kita. Lemak itu ada di mana? Di dagu kita, di tangan kita, di perut kita paling banyak, di mana-mana ada lemak di tubuh kita, ya kan? Nah, tetapi lemak ini hanya bisa digunakan oleh tubuh untuk diubah membuat energi jika sedang tidak ada gula yang masuk di dalam tubuh kita. Alias jika sedang tidak ada insulin yang tinggi dalam tubuh kita. Oke, kalau insulin tubuh kita sedang tinggi, maka cara yang kedua nggak bisa jalan. Hanya cara satu yang bisa jalan. Oke, teman-teman. Jadi ketika lu makan, kemudian gulanya naik, insulin juga naik. Ketika makan gula naik, insulin naik, maka tubuh tidak akan menggunakan cara yang bakar lemak. Tidak, tubuh hanya akan mau bakar gula. Akibatnya, begitu lu makan, gulanya masuk jadi energi, lu jadi lapar lagi, lu makan lagi. Lu makan pakai energi, lu lapar lagi, lu makan lagi. Itu yang terjadi. Gitu. Kita maunya mengubah tubuh kita atau mengajari tubuh kita, ganti dong cara lu bikin energi, jangan pakai gula dari makanan, tetapi pakai lemak yang sudah ada dalam tubuh kita ini. Oke, itu yang kita mau latih ke tubuh kita. Lakukan. Oke, jadi goal kita dari cara satu ini adalah mengusahakan cara yang kedua dengan memperbaiki pola hidup kita di bawah ini. Oke, jadi cara yang mau kita lakukan adalah mengajari tubuh kita untuk memahami, tubuh, lu mesti bikin energi pakai lemak loh ya, jangan pakai makanan yang gue makan. Gitu, itu yang mesti kita ajarin ke tubuh kita. Oke, caranya gimana? Cara gampang teman-teman ya, ada 1, 2 langkah doang, cuma 2 langkah. Langkah 1 adalah atur jendela makan, atau istilahnya intermittent fasting, atau istilahnya puasa. Oke. Cara yang kedua adalah atur jenis makanan. Oke. Yang satu atur jendela makan, yang kedua adalah atur jenis makanan. Oke. Jendela makan atau istilah intermittent fasting adalah lu membatasi waktu seberapa lama lu boleh makan. Di luar waktu itu, lu tidak makan. Oke, sesimpel itu ya, Mbak Nunung. Bisa dicoba nih teman-teman ya.
Lu membatasi waktu di mana lu bisa makan. Lu hanya boleh makan di waktu ini aja. Di luar waktu ini lu tidak makan. Sesimpel itu kok yang namanya intermittent fasting alias puasa. Oke, minum boleh ya, minum air putih boleh. Oke. Nah, gimana caranya? Mungkin Mbak Nunung bilang, "Oh, gua kan tiap kali makan terus nih, 2 jam sekali gua makan terus, makan terus. Wah, gimana gua mau melakukan ini?" Gampang ya, teman-teman, nggak usah khawatir, Mbak Nunung. Gampang. Caranya adalah mulai dari basic. Contoh, biasanya lu makan terakhir makan mungkin jam 10 malam. Kemudian lu makan lagi jam 6 pagi contohnya nih. Jadi terakhir makan jam 10 malam, makan lagi jam 6 pagi contohnya nih ya. Nah, mulailah dari situ. Makan malamnya dipercepat menjadi jam 9. Jadi minus 1 jam ya. Minus 1 jam di malam hari. Pagi harinya yang lu makan jam 6 pagi, lu tambahin 1 jam. Jadi jam 7. Oke? Jadi malamnya dipendekin sedikit, yang paginya ditambahin sedikit. Jadi waktu lu menjadi berkurang 2 jam. Oke? Jadi yang biasanya makan terakhir jam 10, sekarang lu makan terakhir jam 9. Yang biasanya makan terakhir jam 6, makan pagi jam 6, lu ganti jadi makan pagi jam 7. Oke? Sesimpel itu. Oke? Lakukan ini selama 1 minggu. Selama 1 minggu konsisten. Pokoknya gue hanya akan makan dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Contohnya gitu, oke? Minggu berikutnya, lu lanjut teman-teman. Mbak Nunung ya, lu bisa lanjut. Coba deh, lakukan 1-2 kali, 2 minggu, 3 minggu, cobain deh. Karena gue sudah rasakan manfaatnya ya. Mundurin lagi. Yang tadinya lu jam 9 malam terakhir makan, dimajuin lagi jadi jam 8 malam. Oke? Kemudian yang tadi lu makan pagi jam 7, lu ganti jadi jam 8. Jadi makin sempit nih. Oke? Makin sempit. Oke? Lu silakan makan seperti biasa, tetapi makin sempit. Oke? Jendela makannya makin sempit. Oke? Lakukan ini selama 1 minggu ke depan. Nah, setelah lu berhasil konsisten, ini hanya main konsisten aja ya. Ini bukanlah willpower, bukanlah motivasi, bukanlah kurangnya motivasi, enggak. Ini hanyalah main konsisten aja, ngaturin waktu aja, oke? Nah, sampai Mbak Nunung bisa punya yang namanya rasio 16:8. Artinya 16 jam lu tidak makan, 8 jam lu boleh makan. Oke, idealnya bagaimana? Ini tergantung teman-teman ya. Tidak harus ngikutin gua. Itu tergantung bagaimana pola hidup Anda. Lu bisa aja makan dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Oke, atau dari jam 10 ke jam 6 malam, atau dari jam 8 ke jam 4 sore. Pokoknya 8 jam aja lu makan. Silakan mau diatur, mau malam hari boleh, siang hari boleh, pagi hari boleh. Tapi tidak boleh dipotong-potong ya. Tidak boleh 2 jam di pagi, 2 jam di siang, 2 jam di sore, 2 jam di malam. Nggak bisa. Jadi hanya 8 jam yang berkelanjutan, lu boleh makan di jam itu. Oke? Ini namanya rasio 16:8. Artinya 16 jam lu tidak makan, 8 jam lu makan. Apa artinya ini? Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dalam 16 jam itu, lu ngajarin tubuh lu untuk membakar lemak, untuk ngambil energi dari lemak. Kenapa bisa gitu? Lah kan nggak ada makanan. Kalau nggak ada makanan, tubuh kan tidak bodoh. Tubuh kan butuh energi. Maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Gitu loh. Okay? Ibaratnya lu simpan makanan di kulkas gitu. Kalau di meja lu sudah habis, kan lu akan ngambil makanan di kulkas, gitu. Nah, kalau 8 jam makanan yang lu makan ini sudah habis, maka dalam proses 16 jam itu tubuh kita akan menggunakan lemak untuk jadi energi. Di saat itulah terjadi yang namanya penurunan berat badan. Coba deh Mbak Nunung, coba ya. Nah, setelah 16 ke 8 ini sudah berhasil dilakukan selama mungkin konsisten 1 minggu, Mbak Nunung bisa pendekin lagi menjadi 18/6. Oke? 18/6 itu bagaimana? 18 jam lu tidak makan, 6 jam lu makan. Oke? Nah, ini saat diatur dia contohnya nih, jam 10 ke jam 4 lu boleh makan, yang lain lu nggak makan. Atau jam 12 ke jam 6. Atau mau jam 2 siang ke jam 8 juga boleh. Pokoknya 6 jam jendela lu makan, 18 jam lu tidak makan. Sesimpel itu kok. Ini simple, tidak perlu mahal, nggak perlu beli obat, nggak perlu operasi, nggak perlu ngapa-ngapain. Cobain deh. Cobain, karena gua sudah berhasil. Dan ada ribuan jutaan orang di dunia sudah berhasil. Oke. Nah, kalau sudah bisa, lanjutkan lagi. Oke, sampai lu bisa dapat rasio 22/2 atau 24 jam. Artinya apa? Artinya OMAD atau 1 meal a day. Artinya 1 hari hanya makan 1 kali saja. Oke? Lakukan ini selama 1 minggu. Oke? Sampai lu berhasil mencapai goal atau mencapai tujuan dari berat badan ideal.
gitu. Tapi nggak ada masalah, nanti divariasikan. Kalau sudah bisa one meal a day, kemudian turun lagi jadi 16-8, naik lagi jadi 18-6, terus naik lagi jadi one meal a day, terus satu hari bisa makan sepuasnya, silahkan, diatur aja. Diatur ya, variasikan. Tidak harus konsisten terus gitu, divariasikan. Yang penting lu sudah paham bagaimana konsepnya ya. Konsepnya adalah intermittent fasting, konsepnya adalah mengatur jendela makan. Oke? Kenapa begitu? Karena kita mau ngajarin tubuh kita ini, di waktu gua nggak makan, tolong dong tubuh ini bakar lemak dong, jangan bakar makanan gue doang. Oke? Jadi makanan itu hanya muncul di jumlah waktu yang tertentu. Oke? OMAD, one meal a day itu yang terbagus yang bisa kita lakukan, tetapi bisa lanjut lagi teman-teman ya. Bisa nambah lagi menjadi 36 jam. Oke, 36 jam artinya lu makan malam jam 6, lu makan pagi lagi 2 hari kemudian, ya. Jadi besok lu tidak makan 1 harian dan mulai lagi jam 6 paginya. Nah, jadi 36 jam atau 48 jam. 48 jam artinya 2 hari full. Lu makan jam 12 siang hari ini, besok tidak makan, besok yang jam 12 siang lagi baru makan. Oke. Itu mungkin butuh lebih keras lagi, butuh dokter atau sebagainya, tetapi itu sudah dilakukan oleh banyak orang. Gua sendiri sudah 2 kali melakukan 36 jam dan sudah berhasil. Awalnya gue ragu-ragu juga ya, gue ragu-ragu juga awalnya, tetapi setelah dilakukan, biasa aja, nggak ada bedanya, nggak ada masalah gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti Mbak Nunung bisa divariasikan saja. Variasi yang paling umum adalah 5-1-1 ya, variasi paling umum, di mana 5 hari kita intermittent fasting, antara 18-6 atau 16-8, 1 hari itu auto veggie day ya, atau OMAD, artinya hanya 1 kali makan. 1 hari lagi itu tidak fasting, ada tidak puasa, bebas saja makannya. Tapi usahakan kalau bisa dijaga juga. Oke, 5-1-1. Nah, jadi sudah paham ya, Mbak Nunung boleh deh coba deh kalau mau ya. Jadi satu kali dalam hidup kita mencoba sesuatu yang banyak orang sudah buktikan berhasil gitu. Siapa tahu ini berhasil gitu. Dalam hidup Mbak Nunung mungkin belum pernah mengalami yang namanya ringan badannya gitu loh. Belum pernah ngalami mungkin ya. Nah, dan kali ini lo mungkin bisa alami. Dan gue sudah alami gitu. Gue sudah alami. Badan badan turun jauh dibanding 1 bulan yang lalu gitu. Dan gue sudah mengalami peningkatan hidup yang luar biasa gitu ya. Tidak pakai obat sama sekali. Oke. Nah, yang kedua adalah mesti jenis makanan yang diatur. Yang pertama kan kita ngatur jendela makan. Yang kedua adalah mengatur jenis makanan, ya. Hanya di dalam jendela makan kita saja kita makan. Oke, sekarang apa yang mesti kita makan? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 hal yang kita akan makan. Yang pertama adalah serat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah fat atau lemak, yang keempat adalah yang namanya karbo. Oke. Nah, yang pertama mengenai fiber. Fiber itu apa sih? Sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, ada fiber gitu ya. Tapi gue saranin tidak usah makan buah buat siapapun teman-teman. Kalau apalagi lagi sakit ya, tidak usah makan buah karena buah itu tinggi gula dan akan menyebabkan resisten insulin lebih parah. Oke? Jadi makan fiber dari sayur-sayuran, kemudian makan protein itu secukupnya. Protein itu kayak daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, seafood, secukupnya saja. Kemudian tahu, tempe gitu ya, secukupnya saja. Kemudian yang fat atau lemak itu dibanyakin lemaknya. Oke. Apa itu fat atau good fat ya? Maksudnya lemak yang baik ya. Yang pertama adalah extra virgin olive oil atau istilahnya apa ya, minyak zaitun ya kalau nggak salah ya. Extra virgin olive oil itu di supermarket banyak ya. Jadi kalau bisa mulai sekarang masaknya gunakanlah itu. Extra virgin olive oil. Kemudian makan alpukat. Alpukat itu adalah buah yang sangat-sangat disarankan untuk orang yang intermittent fasting. Dia tinggi sekali di lemak dan rendah sekali di bagian gula, ya. Jadi tinggi lemak, rendah gula itu bagus, oke. Mengenai kenapa kita mesti makan lemak yang tinggi, itu nanti di video yang lain bisa Mbak Nunung lihat sudah banyak informasi mengenai itu ya. Ternyata lemak yang tinggi itu bagus. Gitu, atau diet keto istilahnya ya. Gua juga awalnya bingung kok bisa sih diet lemak bagus, tetapi ternyata benar gitu. Tinggi lemak itu justru bagus, tapi lemak yang baik ya, lemak yang baik. Oke. Kemudian berry-berryan, strawberry, blueberry, blackberry itu bagus juga. Nah, dan teman-teman jangan takut dengan lemak, terutama lemak yang baik itu omega 3. Yaitu extra virgin olive oil ya. Extra virgin olive oil itu ada tinggi omega 3-nya. Sedangkan minyak sayur itu jelek sekali, itu karena omega 6. Kita perlu juga tapi nggak perlu banyak gitu. Jadi malah beracun kalau gunakan minyak sayur.
Dan goreng-gorengan juga kurangin ya. Nah, oke. Nah, kenapa kita butuh lemak? Lemak yang tinggi ini akan menstimulasi yang namanya hormon kenyang, gitu. Hormon kenyang terstimulasi sehingga kita jadi nggak pengen makan, jadi kurang niat untuk makan, berlebihan gitu ya. Nah, teman-teman kan paham ya, bagi Anda yang kegemukan, lu pasti paham. Yang bikin lu gemuk itu bukan gara-gara lu males atau gara-gara lu apa, tapi gara lapar. Ya kan? Yang bikin kita gemuk adalah kita lapar. Yang bikin kita makan terus adalah karena kita lapar. Lapar itu gara-gara hormon. Gitu. Hormon ini muncul gara-gara tingginya karbohidrat yang kita makan. Oke, oleh karena itu tambahinlah lemak, tinggiin lemaknya. Oke, karena lemak ini justru akan membuat tubuh kita kenyang sehingga kita bisa bertahan lebih lama tidak makan. Gitu. Oke. Nah, yang keempat adalah lemak. Jadi yang pertama fiber, yang kedua protein, yang ketiga adalah lemak, yang keempat adalah karbo. Sorry teman-teman, bukan lemak ya, karbo. Pertama fiber, kemudian yang kedua adalah protein, yang ketiga lemak, yang keempat adalah karbo. Oke, karbohidrat adalah musuh utama kita ya teman-teman. Mbak Nunung, kita masih paham karbohidrat adalah musuh utama bagi orang yang kegemukan ataupun obesitas ataupun diabetes, apalagi kanker ya. Nah, selalulah makan dengan karbo yang rendah. Karbo yang rendah, oke? Boleh karbo sedikit aja, tetapi rendah. Apa yang kita perlu hindari? Yang perlu kita hindari, nasi putih, nasi merah, segala macam nasi. Kemudian jagung, pokoknya sifatnya manis-manis tuh, kentang dan lain-lain tuh, itu buang semua. Sementara nggak usah makan dulu. Dan gue sudah 1 bulan ini nggak makan nasi, nggak ada masalah. Santai aja. Kita ini sudah dari kecil makan nasi, jadi kita agak khawatir kalau kita berhenti makan nasi. Padahal nggak masalah, gitu. Gue sudah 1 bulan berhenti makan nasi, nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah, santai aja. Segala macam nasi dan kentang itu buang sementara ya. Yang kedua adalah gula. Gula pasir, gula aren, semua jenis gula termasuk madu ya. Yang namanya manis-manis gula itu termasuk buah-buahan ya. Itu juga adalah gula. Gula itu masuk dalam tubuh kita akan meningkatkan insulin, akan meningkatkan resisten insulin, oke? Dan cilakanya makanan sel kanker adalah gula ya, teman-teman. Sel kanker makannya apa? Sel kanker makannya adalah gula. Jadi kalau lu tidak kasih gula ke dalam tubuh lu, apa yang terjadi? Ya sel kankernya mati. Gitu, sesimpel itu ya. Tapi kalau lu makan banyak gula, sel kankernya tumbuh terus. Gitu. Itu logika sederhana dari intermittent fasting ini. Oke? Yang pertama nasi dan kentang, kedua gula, yang ketiga adalah minuman-minuman yang manis. Termasuk sirup-sirupan, termasuk pemanis buatan. Pokoknya mulai sekarang tidak ada lagi minuman yang manis. Oke, termasuk es kelapa juga yang gue lihat di Instagram Mbak Nunung minum es kelapa ya. Sorry, mohon maaf, es kelapa itu tinggi gula. Gula itu akan meningkatkan insulin, meningkatkan rasa lapar, dan gula itu menjadi makanan bagi sel kanker dalam tubuh kita. Oke? Nah, kemudian buah-buahan. Semua buah-buahan yang manis, jus buah, jagung, mangga, air kelapa, semuanya kita lepaskan dulu. Oke? Hanya ada 2 buah yang bisa kita makan, yaitu alpukat dan berry-berryan. Ya. Blueberry, blackberry, strawberry. 2 ini aja yang kita makan. Kemudian, Quaker Oats atau gandum, atau sereal, atau tepung-tepungan, atau roti-rotian, kue-kuean, semua itu kita buang dulu. Kita nggak usah makan dulu. Kenapa? Karena tinggi gula, tinggi karbo. Oke, karbo akan jadi gula, gula akan jadi peningkatan insulin, dan kemudian tidak bisa turun berat badan, kemudian diabetesnya bertambah parah, ditambah lagi sel kanker makannya gula. Oke? Nah, jadi hilangkan semua tuh yang namanya tepung-tepungan, gandum, sereal, termasuk sereal makan pagi ya, itu salah ya, tidak perlu. Kemudian Indomie, bakmi, segala macam mie, kue tiaw itu sementara buang dulu semua. Oke? Intinya yang karbo kita buang. Oke? Kemudian cookies, kerupuk, keripik itu kita buang dulu semua. Oke? Nggak makan itu. Jadi kalau saya betul-betul nol sih. Kalau gue betul-betul zero, gue nggak makan sama sekali. Gitu ya. Termasuk yang namanya Coca-Cola diet atau Coca-Cola yang zero sugar, yang gitu-gitu tuh buang semua, oke? Susu yang zero sugar buang semua, susu yang low fat juga buang semua, oke? Jadi mulai sekarang kalau itu karbo kita nggak makan, itu, oke? Lah kalau gitu nanti dapat dari mana gulanya? Nggak usah khawatir teman-teman ya, Mbak Nunung nggak usah khawatir. Di semua yang kita makan itu pasti ada gulanya, termasuk sayur-sayuran ya, sayur-sayuran, kemudian si berry-berryan, avocado juga ada gula di situ, dan itu sudah cukup gitu. Dan kita mau ngajarin tubuh kita untuk membuat energi bukan dari gula, tapi dari lemak kita.
gitu ya. Oke, jadi ini kenapa kita masih paham, kenapa kita masih hindari, apa sih yang mereka lakukan ke tubuh kita, apa sih yang karbo ini lakukan ke tubuh kita. Oke, ada 3. Pertama, mereka kasih makan si sel kanker. Oke, gula adalah makanan buat si sel kanker. Kita masih paham ini ya. Kalau kita nggak makan gula, artinya sel kanker kelaparan, berarti dia akan mati. Gitu, sesimpel itu ya. Sedangkan tubuh kita yang lain, itu bisa memanfaatkan lemak untuk jadi energi. Sedangkan sel kanker nggak bisa. Sel kanker tidak bisa makan dari lemak, dia hanya bisa makan dari gula. Oleh karena itu, kita matikan dia dengan tidak kasih dia makanan, tidak kasih dia gula. Sedangkan sel-sel kita yang lain dalam tubuh kita bisa memanfaatkan lemak untuk jadi sumber energi. Oke. Yang kedua, karbo ini itu meningkatkan lemak dalam tubuh dengan cara meningkatkan insulin. Jadi kalau kita makan gula atau karbo, maka lemaknya meningkat. Artinya apa? Artinya tidak bisa turun berat badan, gitu ya. Jadi berat badan nggak bisa turun. Kalau kita mau berat badan turun, maka kita harus buang gula. Oke, dengan cara gimana? Yang jangan makan gula, makan fiber, protein, sama lemak. Ya, 3 ini yang bagus. Kalau karbo, kita turun sebisa mungkin bahkan 0 gitu ya. Nah, kemudian masalah dari gula ini adalah yang ketiga, meningkatkan hormon rasa lapar gitu. Kita jadi nggak berhenti makan. Itu masalah ya teman-teman. Jadi orang makan terus, kemudian jadi gendut, bukan gara-gara salah dia, bukan. Karena hormon laparnya ada terus. Kan kita nggak bisa ngendalikan hormon lapar kan, dia datang tiba-tiba aja gitu kan. Jadi lapar terus, jadi kita makan terus. Nah, jadi 3 hal ini yang menjadi jahatnya gula adalah, pertama makanan sel kanker, yang kedua dia meningkatkan lemak dalam tubuh, yang ketiga dia meningkatkan hormon rasa lapar, sehingga kita jadi lapar terus. Oke? Dengan kita buang gula, maka yang pertama sel kanker nggak bisa makan, akan mati. Yang kemudian, yang kedua adalah lemak akan turun karena tubuh kita pakai lemak. Yang ketiga adalah hormon rasa lapar nggak ada, justru hormon kenyang yang muncul. Sehingga kita bisa bertahan lebih lama, gitu ya. Oke. Nah, dan kita masih paham lagi, ide dasar dari intermittent fasting untuk menyembuhin kanker adalah sel kanker itu makannya energi dari gula. Sel kanker dapat energi bukan dari lemak tapi dari gula. Jadi kita mesti buang gulanya, sedangkan tubuh kita yang lain bisa memanfaatkan sel lemak untuk jadi energi. Sesimpel itu sih idenya ya, teman-teman ya, dan Mbak Nunung ya. Nah, langkah kedua adalah menyembuhkan kanker ya. Yang pertama adalah menyelesaikan akar masalahnya, yaitu obesitas dan diabetes. Langkah kedua adalah menyelesaikan kankernya. Oke, yang pertama adalah mungkin Mbak Nunung boleh ikutin si Jason Fung itu, yang di video itu. Bisa ikutin dia, bisa beli bukunya juga, atau dia punya website yang namanya thefastingmethod.com ya. thefastingmethod.com. Bisa join ke sana, dia berbayar berapa ratus ribu per bulan gitu, ya murah lah dibanding operasi kanker ya. Bisa baca bukunya juga, dia punya buku judulnya The Cancer Code gitu, atau apa gitu, tentang kanker yang dihubungkan dengan intermittent fasting. Oke. Atau bisa dokter-dokter di Indonesia juga boleh sih, dokter-dokter di sekitar kita juga boleh, atau ahli gizi di sekitar kita juga boleh. Nah, kemudian sel kanker ya, kita mesti paham sel kanker itu makannya gula ya, bukan lemak. Dan tubuh kita itu bisa 2, bisa makan gula, bisa makan lemak. Jadi kita berhenti makan gula sehingga kankernya mati, dan kita mulai makan lemak sehingga efeknya jadi double nih, tubuh kita jadi lebih kurus, diabetes jadi hilang, resisten insulin jadi hilang, dan kankernya mati. Gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya, kalau gula tidak ada, sel kanker nggak bisa makan, maka dia mati. Oke, ini logika sederhana, tetapi mungkin lu nggak bisa terima. Mungkin lu berpikir, apakah sesederhana itu gitu ya? Silakan dicoba ya, silakan dicoba dan kita buktikan nanti ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya jika kita berhasil di solusi 1, maka kita akan berhasil juga di solusi 2 secara otomatis ngikutin, gitu ya. Jadi tidak ada magic di sini, tidak ada minum obat-obat aneh-aneh, tidak ada herbal yang aneh-aneh, nggak perlu gitu-gituan semua. Semua ini hanyalah masalah pola hidup saja. Sederhana sekali. Yang ketiga, kita mau bahas mengenai proses autophagy. Autophagy ini adalah sebuah konsep yang memenangkan hadiah Nobel di tahun 2016. Oke, jadi ini bukan sembarangan. Ini pemenang hadiah Nobel nih, Mbak Nunung ya. Boleh coba cek deh, pemenang hadiah Nobel Kesehatan tahun 2016. Yaitu sebuah konsep yang namanya autophagy. Autophagy ini gampangnya gini, tubuh kita akan memperbaiki dirinya sendiri, oke, kalau kita puasa lebih dari 17 jam. Sesimpel itu.
Oke, kalau kita lebih dari 17 jam puasa, maka tubuh kita akan memperbaiki dirinya sendiri, termasuk tubuh kita akan membunuh sel kankernya dia sendiri, karena itu sel yang tidak dibutuhkan, gitu ya. Nah, jadi dalam autophagy, artinya makan diri sendiri, autophagy itu akan menghancurkan sel-sel yang nggak diperlukan, kemudian akan membuang-buang virus yang tidak dibutuhkan. Intinya tubuh kita dibuat efisien. Tubuh kita dibuat lebih efisien dengan cara membuang-buang sampah yang tidak diperlukan. Salah satu sampah yang akan dibuang adalah sel kanker, karena sel kanker tidak dibutuhkan di dalam tubuh kita. Oke? Nah, sel kanker tidak mendukung keberlangsungan hidup kita. Oleh karena itu, sel kanker adalah salah satu sel yang akan dibuang dalam proses autophagy. Oke? Autophagy adalah proses yang diciptakan oleh tubuh kita sendiri kalau kita puasa lebih dari 17 jam. Sesimpel itu ya. Makanya OMAD atau one meal a day itu sangat-sangat penting. Gitu Mbak Nunung. Boleh dicoba deh, coba deh. Oke? Coba deh, nggak ada salahnya coba ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah kurangi stres ya. Kurangi stres alias kurangi kerja. Kalau gue sih banyak kerja, banyak stres ya. Gue tidak percaya sama orang yang punya prinsip banyak kerja tetapi nggak stres. Gue tidak percaya itu. Karena gue sudah buktikan banyak kerja itu banyak stres. Jadi, kurangi kerja keras. Kalau gue sih ya, kurangi kerja keras, lebih banyak hidup dalam damai aja gitu ya. Lebih banyak hidup damai, kurangi kerja keras. Lah nanti ada yang protes, kalau nggak kerja keras, nanti gimana anak istri gue gitu ya. Jadi, menurut gue sih, hidup secukupnya saja, gitu. Hidup secukupnya saja, tidak perlu mengejar rumah yang mewah dan sebagainya. Kayak gue nih, gue hidup sederhana. Gue hidup sendiri, malah nggak ada istri, nggak ada anak. Gue hidup sendiri di apartemen yang kecil gitu ya, tidak besar, tetapi gue damai gitu. Karena gue tidak memperbanyak load kerja gue gitu. Kalau load kerjanya jadi banyak, duitnya jadi banyak, tetapi stresnya meningkat. Kalau stres meningkat, kesehatan menurun, gitu ya. Nah, orang yang sehat itu banyak pengen kerja gitu. Tetapi orang yang sakit cuma ada satu keinginannya, yaitu sembuh gitu kan. Kemudian bisa coba meditasi juga. Meditasi adalah konsep yang menenangkan pikiran yang bisa dicoba untuk menghilangkan stres gitu. Kemudian tidur yang cukup ya. Jangan sampai lu mengalami tidur yang tidak cukup. Oke? Tidur yang tidak cukup itu ada banyak sekali faktor-faktor yang mendukung, yang mempengaruhi. Gue pernah bikin satu video khusus mengenai tidur, di mana gue sudah berubah. Hidup gue selamat nih, 1 bulan terakhir ini, gue menjadi tidur itu lebih sehat. Tidurnya cukup, kemudian dari tracking dari jam tangan juga tidur gue itu bagus, sehat gitu ya. Karena gue menerapkan beberapa prinsip yang sudah nanti bisa nonton di videonya ya, di video gue mengenai tidur cukup itu. Jadi tidur cukup sangat penting sekali, jangan sampai tidur nggak cukup. Kemudian buang racun sosial. Untuk mengurangi stres nih ya, buang-buanglah racun-racun sosial untuk mengurangi stres. Media sosial. Buat teman-teman yang tahu ya, gue tidak bermain media sosial. Gue punya Instagram, gue sering posting di Instagram, tetapi gue tidak pernah bermain media sosial. Gue tidak pernah lihat Instagram untuk ngeliatin teman gue, si A yang ngapainnya, si B yang ngapainnya. Nggak pernah teman-teman ya. Jadi gue buang itu semua. Buat Mbak Nunung juga boleh nih dicoba ya. Karena itu toksik, racun ya, racun bagi pikiran kita. Yang namanya media sosial itu racun. Jadi, boleh punya media sosial hanya dalam rangka untuk cari duit. Dan kalau saya Mbak Nunung juga paham ya. Nah, teman-teman yang nggak penting kita buang ya. Kemudian acara-acara nggak penting kita buang ya. Tidak perlulah hadir di acara-acara teman-teman makan malam, makan siang, ketemu ini, ketemu itu. Nggak perlu gua buang semua itu. Oke? Hasilnya apa? Hasilnya adalah hidup yang damai. Gitu teman-teman ya. Jadi kurangi stres. Kemudian, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita kembali ke solusi yang satu, ya, atau ke langkah yang satu. Oke? Karena apa? Karena disitulah akar masalahnya. Akar masalahnya selesai, maka kankernya akan sembuh. Oke? Nah, nggak ada salahnya coba, Mbak Nunung dan teman-teman semua yang sedang berjuang melawan kanker. Nggak ada salahnya lu coba deh teknik ini, ilmu ini gitu ya. Kankernya mungkin belum tentu sembuh sih. Kanker belum tentu sembuh, tetapi tubuh lu sudah pasti akan lebih sehat. Itu sudah pasti kan, lu paham dong? Kalau gua makannya dikurangin, kemudian tadi tuh penjelasan gua mengenai insulin dan sebagainya, semestinya tubuh lu akan lebih sehat. Dan gua sudah buktikan teman-teman, gua sudah buktikan gitu ya. 1 bulan terakhir ini gua sudah benar-benar menerapkan pola hidup yang sehat dan tubuh gua jadi lebih sehat, otak gua lebih jernih, mata gua lebih jernih, telinga gua lebih jernih, hidup gua lebih baik deh. Gitu ya. Nah, kemudian, jadi manfaatnya apa yang akan didapatkan oleh Mbak Nunung dan teman-teman di manapun Anda berada ya, kalau lu menerapkan intermittent fasting ini? Ada 4. Yang pertama, berat badan akan turun.
sudah pasti nih ya, berat badan akan turun dan lu akan sehat. Kemudian obesitas akan sembuh, tekanan darah normal, diabetesnya sembuh, dan tidak perlu suntik insulin, gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, yang namanya penderita diabetes itu butuh obat banyak. Seperti bokap gue ya, orang tua gue, papa gue sakit, diabetes, kemudian stroke, tekanan darah tinggi, jantung, dan sebagainya, itu ya setiap bulan itu biayanya lebih dari UMR ya, untuk biaya obatnya doang gitu. Nah, semua itu bisa sembuh. Semua itu bisa sembuh kalau kita menerapkan intermittent fasting ini. Yang ketiga, otak, mata, pikiran akan lebih jernih teman-teman ya. Kenapa? Karena tidak terbelenggu oleh gula. Oke, mungkin teman-teman yang paham nih ya, lu pernah nggak bangun tidur kok rasanya nggak seger? Atau di siang hari kok rasanya ngantuk? Kemudian kok sepanjang hari rasanya kayak berbayang-bayang gitu loh. Kayak otak kita ini berbayang-bayang gitu. Pernah nggak lu rasakan itu? Gua dulu mengalami itu. Ternyata itu gara-gara gula, teman-teman. Itu gara-gara tingginya kadar gula di dalam tubuh kita. Oke? Supaya itu hilang, maka kita harus buang gulanya. Dan gua merasakan, teman-teman ya, gua bisa dalam satu hari, pagi sampai sore itu betul-betul clear. Pikiran gua tuh clear, jernih gitu loh. Gua melihat, mata mendengar, telinga mendengar, itu semuanya clear gitu. Gara-gara apa? Gara-gara gue cut semua gula, gue buang semua gula, dan gue punya pola hidup yang sehat, dan otak gue yang paling penting sih, otak itu jadi nggak berbayang-bayang lagi, jadi nggak kabut lagi gitu loh, tapi clear, jernih gitu. Mungkin lu yang mengalami, lu paham maksudnya. Oke. Yang keempat adalah autophagy. Autophagy inilah yang akan menjadi solusi untuk sel kanker kita. Dan ini gratis ya, tidak perlu obat, nggak perlu kemoterapi, nggak perlu apa-apa. Tetapi tetap jalan ya pengobatannya ya, buat teman-teman yang kanker, tetap jalan pengobatan, cuman mesti paham lah konsep ini gitu. Kalau lu bisa puasa lebih dari 17 jam, maka autophagy akan berjalan, artinya tubuh kita akan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Salah satunya dengan mematikan sel kanker. Oke? Kemudian, teman-teman masih ingat ya, teman-teman mohon maaf, Bu Nunung masih ingat juga bahwa ini semua bukanlah saran profesional dokter ya, gue bukan dokter ya, tetapi teman-teman tetaplah menjalani pengobatan dari dokter Anda, nah, dan konsultasikan langkah-langkah yang lu mau lakukan ke dokter Anda gitu ya, atau ke ahli gizi, mungkin lebih tepat ke ahli gizi deh ya, lu boleh cek deh di internet, ahli gizi ada banyak di Indonesia ya, dari mereka bisa dapat informasi juga, oke? Jadi gue berharap banget ya video ini bermanfaat buat Ibu Nunung dan buat siapapun yang sedang berjuang melawan kanker. Gue tahu betapa sakitnya hidup lu. Gue bersimpati dan gue ingin banget membantu gitu ya. Nah, yang gue sampaikan ini mengenai intermittent fasting ini bukanlah sebuah terobosan ilmu pengetahuan, bukan. Ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu teman-teman ya. Mungkin 5.000 atau 6.000, 10.000 tahun yang lalu sudah ada konsep ini di dalam manusia gitu ya. Dan ini intermittent fasting atau puasa sudah diajarkan oleh semua agama di dunia ini, teman-teman. Dari Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, semuanya menjalankan puasa, teman-teman. Semua agama ini punya berbagai macam cara untuk menjalankan puasa, gitu. Oleh karena itu, kita mesti paham, puasa ini adalah kuncinya, teman-teman. Inilah kunci untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan lu. Oke? Tinggal selanjutnya kita lakukan dan kita rasakan manfaatnya. Gua adalah orang yang sudah merasakan manfaatnya, teman-teman ya. Makanya gue semangat banget pengen nyampaikan ini ke YouTube gitu ya. Berhubung gue punya YouTube gitu ya. Nah, ini murah, ini mudah, bahkan gratis ya. Ini nggak berat sama sekali, teman-teman. Yang berat itu bayar obat dokter itu berat ya. Yang berat itu bayar operasi jantung itu berat. Yang berat itu bayar operasi stroke itu berat. Yang berat itu beli obat jantung, bayarin suster kalau udah nggak bisa berdiri gitu ya, beli kursi roda, beli obat diabetes, beli insulin itu berat teman-teman ya. Yang ini tidak berat. Yang ini tidak berat, ini gratis teman-teman ya. Intermittent fasting adalah kuncinya. Coba deh dilakukan. Coba dilakukan 1 bulan aja. Gue sudah lakukan 1 bulan doang. Gue baru 1 bulan nih, tetapi hasil sudah luar biasa. Berat badan gue tuh turun 7-8 kilo dalam 1 bulan terakhir ini gitu. Dan yang paling penting clear of mind, pikiran gue jadi clear, jadi jernih gitu. Tidur gue jadi cukup, gue bisa bangun pagi, olahraga, everything is better gitu ya. Oke, silakan teman-teman buktikan sendiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Karena banyak orang yang belum pernah melakukan intermittent fasting, mungkin banyak bertanya gitu ya. Ini akan jadi satu pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan yang mungkin lu tanyakan dan akan langsung gue jawab berdasarkan pengalaman gue ataupun informasi yang gue ketahui gitu ya. Yang pertama adalah gue tuh nggak bisa kalau nggak makan manis. Nah, banyak orang berpikir
Gue nggak bisa kalau nggak makan manis. Gue harus makan dari manis. Gue harus buka puasa dari yang manis-manis dahulu dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini konsep yang salah teman-teman ya. Ini adalah persepsi yang salah di dalam otak kita saja. Jadi tidak ada masalah. Cuman otak kita aja, karena sudah terbiasa makan gula, makan yang manis, maka otak kita itu belum makan aja, udah membayangkan hal-hal yang manis itu, entah minumannya, entah makanannya, sudah kita bayangkan. Ini adalah reaksi yang normal, yang biasa dari otak kita. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah marah, nggak usah ngapa-ngapain. Semua ini hanyalah stimulasi atau perspektif yang didorong oleh gula yang kita makan sehari-hari. Oke, jadi solusinya apa? Solusinya adalah paksakan stop gula. Gitu. Paksakan stop gula, kita makannya sampai kenyang, tetapi bukan gula, yaitu protein, fiber, dan lemak. Oke, kita makan 3 ini sampai kenyang, maka otak kita berhenti berpikir tentang gula. Gitu. Gue sudah buktikan teman-teman ya, gue adalah peminum gula, gue adalah peminum es kelapa, mangga, gue juga peminum jus-jusan, jus buah, kemudian kopi gula, teh gula, gue adalah peminum itu semua. Gitu. Dan sekarang gue berhenti dari itu semua, nggak ada masalah teman-teman ya. Awalnya mungkin sedikit berat, gitu. Tetapi, lu mesti paham bahwa pemikiran gue tidak bisa berhenti makan manis, itu adalah pemikiran gara-gara persepsi saja. Itu bukanlah kebutuhan dari tubuh kita, enggak ya. Itu hanya persepsi di otak kita, gara-gara otak kita terlalu banyak distimulasi oleh gula. Gitu ya. Nah, pemahaman ini atau edukasi ini akan menyebabkan lu, oh iya deh, kalau gitu nggak apa-apa deh, nggak usah makan gula deh. Nah, gitu lah teman-teman ya. Itu yang harapan gua. Kemudian, pertanyaan kedua, kalau muncul rasa lapar berlebihan gimana? Nah, banyak orang ketika mulai pertama kali intermittent fasting akan berpikir, gila nih, gua selama ini makan terus dari pagi sampai malam, sampai tengah malam gua makan, besok pagi makan lagi. Gimana kalau gua intermittent fasting nanti gua lapar bagaimana? Nah, ini teman-teman ya. Jadi kunci untuk menahan lapar bukan dengan menahan lapar ya. Kuncinya adalah dengan memahami fisiologi atau biologi di balik rasa lapar. Oke? Kita masih pahami apa sih lapar? Oke? Lapar itu adalah hormon, teman-teman. Yang bikin kita lapar adalah hormon. Hormon apa namanya? Hormon leptin atau apa gitu ya. Nah, jadi ada sebuah hormon yang muncul di dalam tubuh kita, kemudian disampaikan ke otak kita, kemudian otak kita akan memunculkan sebuah persepsi, lu lapar. Itu yang dimaksud dengan lapar, teman-teman ya. Jadi ini adalah hormon, oke? Tetapi berdasarkan penelitian, hormon ini tidak akan naik terus. Hormon ini akan naik, kemudian dia akan turun. Gitu. Naik lagi, dia turun lagi. Dan setelah kita terbiasa intermittent fasting, dia akan turun terus. Gitu teman-teman. Jadi hormon lapar ini seperti gelombang gitu. Dia akan naik sebentar, kemudian dia turun lagi. Jadi dia tidak akan bertahan terus. Lu nggak usah khawatir. Lu tidak akan mengalami rasa lapar yang terus-menerus, makin berat. Lu nggak akan alami itu. Gua sudah buktikan teman-teman ya. Gua sudah buktikan sendiri gitu. Rasa lapar itu ada, betul. Tetapi kalau lu pahami bahwa rasa lapar itu akan turun nantinya, ya udah, begitu rasa laparnya hilang, lu santai-santai aja, lu biasa aja, gitu ya. Jadi, lu bikin diri lu lebih sibuk aja, lu bikin diri lu lebih sibuk, lebih banyak kerjaan gitu ya. Sehingga rasa lapar itu akan turun dengan sendirinya. Coba ya. Bukan dengan menahan rasa lapar dengan sekuat tenaga ya, enggak. Lu mesti memahami bahwa rasa lapar itu adalah hormon. Dan hormon itu akan naik dan turun, dan nanti dia akan turun kalau kita sudah membiasakan diri dengan pola intermittent fasting ini. Oke? Coba lu ingat waktu lu puasa. Kalau lu teman-teman yang puasa ya, coba lu ingat waktu lu puasa, mungkin jam 10 pagi udah mulai lapar gitu ya, awal-awal gitu ya. Jam 12 siang masih lapar. Tapi begitu masuk jam 2, jam 3 udah nggak lapar lagi. Ya kan? Bagi teman-teman yang puasa, lu paham kan? Nah, jadi rasa lapar itu kan naik kemudian turun. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Rasa lapar bukanlah pertanda tubuh lu sedang tidak sehat. Bukan. Rasa lapar itu hanyalah hormon. Hanya reaksi otak terhadap hormon. Sesimpel itu. Oke? Nah, dan kita masih pahami, yang buat kita lapar, yang menimbulkan hormon ini adalah karbohidrat, teman-teman. Karbohidratlah yang menjadi pemicu terhadap munculnya hormon ini. Kenapa? Karena ketika lo makan karbo diubah jadi gula dimasukkan oleh insulin ke dalam tubuh, kemudian sel itu kehilangan gula kan, udah habis kan? Begitu gulanya habis, sel itu akan meminta tambahan gula.
Dengan cara apa? Menimbulkan hormon lapar. Ketika hormon lapar datang, lu makan. Begitu terus tuh cycle-nya. Gitu. Sampai terjadi resisten insulin. Itu berbahaya. Oke? Nah, tetapi kalau lu ngajarin tubuh lu untuk membuat energi tidak dari gula, tetapi dari lemak, maka cycle ini bisa lu putus. Nggak perlu gula, nggak perlu. Karena tubuh ini punya cadangan lemak yang banyak, ya. Kita tinggal lihat perut kita sendiri ya, masih banyak masih banyak lemak di situ yang bisa dibakar menjadi energi. Jadi kita tidak akan kelaparan, nggak akan mati kelaparan. Santai teman-teman ya. Nah, jadi awal-awalnya memang rasa laparnya akan berasa, tetapi seiring waktu akan menyesuaikan dengan tubuh kita. Lu nggak usah khawatir, itu intinya. Kemudian, banyak orang yang mulai intermittent fasting, termasuk gue ya, berpikir, ini aman nggak ya? Kenapa ini aman nggak ya? Sepanjang hidup kita, kita diajarkan oleh mama kita, oleh papa kita, untuk makan terus. Makan terus. Pagi, siang, sore, minimal 3 kali. Kalau perlu 5 kali, 6 kali, 7 kali. Bahkan ada dokter yang menyarankan berkali-kali gitu yang makan ya. Nah, aman nggak ya kalau gue berhenti? Aman nggak ya kalau gue turunin jadi cuma 6 jam makan, yang lainnya gue lapar dan sebagainya? Nanti tubuh gue sakit nggak ya? Nanti gue sakit mah nggak ya dan sebagainya? Nah, jadi teman-teman yang perlu dilakukan adalah dengar lagi video-video yang gue sampaikan itu di deskripsi ya. Cek lagi YouTube-nya, itu gratis ya teman-teman. Nonton YouTube kan gratis ya, cuma butuh kuota doang ya. Apa itu intermittent fasting? Nah, intermittent fasting bahkan sampai 72 jam, artinya 3 hari, itu masih aman. Nggak ada masalah ya. 3 hari kan 72 jam ya, masih nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, tetapi kalau lebih dari 36 jam, sebaiknya lu konsultasi dengan dokter atau ahli gizi, supaya lu dapat pemahamannya lebih jauh. Lu mesti makan garam, mesti makan mineral, dan sebagainya. Oke? Nah, jadi intermittent fasting itu selama masih di bawah 36 jam, itu aman-aman saja. Gua sudah lakukan, teman-teman ya. Gua sudah 2 kali nih, 36 jam, dan sejauh ini biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Bahkan jauh lebih baik, tubuh gue jauh lebih sehat teman-teman ya. Oke, jadi mengenai keamanan sudah pasti aman. Coba deh teman-teman lakukan. Nah, kemudian banyak orang juga bilang, kalau gue nggak makan rutin, nanti gue sakit mah. Oke. Nah, ini teman-teman, dari mana datangnya ide ini? Dari mana datangnya ide kalau kita nggak makan tuh sakit mah? Itu datang dari iklan di TV, teman-teman ya. Iklan di TV lah yang ngajarin kita, kalau lu nggak makan rutin nih, lu bisa sakit mah. Kenapa? Karena tubuh lu tuh butuh makanan. Kalau nggak ada makanan kosong, nanti lambungnya begini, begitu, begini, jadi lemak, jadi mah, jadi sakit gitu ya. Itu iklan teman-teman ya. Coba kita ingat, zaman-zaman prasejarah dulu, kan manusia kan hidup sudah lama ya. Zaman dulu, mungkin 5.000 tahun yang lalu, ketika manusia itu masih tinggal di goa, apa yang mereka lakukan? Mereka itu keluar dari goa, mereka memanah atau mencari makanan tuh, mereka berburu makanan. Setelah itu dibawa pulang, dia makan sama-sama. Kemudian dia nggak makan besoknya, gitu. Bahkan 2 hari dia nggak makan. Setelah dia betul-betul lapar, baru dia keluar dari gua lagi, dia nangkap binatang lagi, dia makan lagi, gitu. Itulah pola tubuh kita yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, gitu. Cuman 50 tahun terakhir ini berubah. 50 tahun ini setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kita itu jadi makan berlebihan. Jadi makan tuh tersedia sepanjang waktu, gitu. Sedangkan tubuh kita dari zaman prasejarah itu nggak begitu. Manusia itu didesain seperti harimau, seperti singa gitu yo. Artinya apa? Kita nggak perlu makan sepanjang waktu. Dan kita tidak perlu makan setiap hari. Kita bisa makan, kemudian besoknya tidak makan lagi, lusanya kita makan lagi, terus nggak makan lagi, itu hal yang biasa dari zaman prasejarah, dari zaman manusia dulu. Gitu. Seperti singa, seperti harimau juga sama kan. Singa kan nggak tiap hari makan tuh. Singa itu kan makan sekali, kemudian bisa seminggu lagi baru makan. Bisa 3 hari lagi baru makan. Itu hal yang biasa. Gitu. Tubuh kita seperti itu. Manusia terancang seperti itu teman-temannya. Tubuh kita itu bukan seperti gajah yang makan terus kemudian numpuk lemaknya. Gitu. Nggak seperti itu ya. Manusia dari zaman dulu, zaman prasejarah sampai sekarang tuh begitu anatomi tubuhnya. Tubuh kita didesain untuk bisa menyesuaikan ketika kita nggak makan. Jadi nggak usah khawatir, tidak akan terjadi mah. Oke? Kecuali teman-teman yang memang sudah punya sejarah mah, itu tolong dikonsultasikan dengan dokter ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, banyak orang berpikir, gue ini harus makan pagi loh, minimal sereal lah, minimal bubur lah, gue mesti makan gitu ya. Kita mesti paham teman-teman, sereal itu karbohidrat, bubur itu karbohidrat. Jadi itu 2 hal yang mesti kita buang dalam hidup kita ya. Apalagi lu sedang kena kanker, lu sedang memberi makan kepada sel kanker lu ya, kalau lu makan sereal ataupun bubur ya teman-teman ya. Nah, kita masih ingat teman-teman, musuhnya insulin itu adalah gula.
Oke, yang manis-manis, termasuk sereal, termasuk bubur. Itu musuhnya insulin. Oke, bukan musuhnya ya, temannya maksudnya ya. Temannya insulin itu. Tetapi kalau lu makan gula atau manis-manis, sereal dan bubur, maka insulin akan naik, kemudian tubuh kita tidak bisa bakar lemak. Akibatnya apa? Akibatnya program diet kita gagal. Oke, dan dari mana sih kita punya ide atau punya pikiran bahwa kita tuh harus makan pagi? Breakfast, harus makan pagi, dari mana tuh idenya? Datangnya dari iklan, teman-teman ya, lagi-lagi dari iklan. Jadi iklan TV, dari serial-serial itu, pabrik-pabrik serial, perusahaan-perusahaan pemilik serial, mereka membuat iklan, menciptakan sebuah persepsi di kepala lu, bahwa lu mesti makan pagi. Kalau lu nggak makan pagi, lu bisa sakit mah, lu bisa lemah sepanjang hari, lu bisa nggak sehat, dan sebagainya. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalau lu makan pagi, lu nambahin gula ke dalam darah lu, maka insulinnya akan naik, dan sepanjang hari itu akan jadi hari yang buruk bagi lu. Gitu teman-teman ya. Jadi faktanya yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau lu tidak makan pagi, lu skip makan paginya, justru tubuh lu jadi lebih semangat, lebih sehat. Itu yang terjadi sama gua, teman-teman. Dan lu coba deh lakukan. Biar lu tahu maksud gua. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, selama di dalam waktu puasa selama waktu puasa intermittent fasting, boleh makan apa aja? Kan banyak orang bingung. Ini jadi banyak aturan nih. Apa yang boleh gue makan nih selama gue puasa, gitu kan? Oke, ada 8 yang gue catat ini. Yang pertama adalah air putih ya. Air putih sudah pasti lo boleh minum. Yang kedua adalah kopi tanpa gula ya. Lo boleh minum kopi tanpa gula. Kemudian teh hijau tanpa gula, atau segala macam teh juga boleh ya, yang penting tanpa gula. Kemudian es batu boleh ya. Jadi banyak orang bingung, boleh nggak minum es ya? Boleh teman-teman ya. Es itu tidak ada kalori, tidak ada karbonya, jadi boleh ya. Dingin itu boleh-boleh saja. Yang kelima adalah MCT oil atau medium chain triglyceride, itulah istilahnya ya. MCT oil atau MCT powder dicampur dengan gula. Menurut gue sih nggak perlu ya, gue tidak minum. Tetapi banyak dokter yang sudah menyarankan ini ya. Kenapa? Karena ketika lu minum MCT oil, tubuh kita akan lebih gampang untuk diajarkan untuk membakar lemak daripada bakar gula, gitu loh. Oke, tetapi coba deh tanyain ke ahli gizinya Anda masing-masing ya. Tapi gue sih nggak minum. Nah, tapi sudah ada di Tokopedia tuh, gue cek Tokopedia ada MCT oil atau MCT powder. Cuman mahal ya, jadi gue nggak beli. Yang keenam adalah apple cider vinegar atau cuka apel. Nah, ini gue minum nih. Ini bagus teman-teman ya. Awal-awalnya mungkin lu bingung, apaan nih barang? Gue juga bingung, ini barang apaan sih? Kalau lu nonton channelnya Ade Rai itu selalu ngomongin ini. Apple cider vinegar, ini bagus, bisa diminum dan sebagainya. Gue sudah sering dengar, tapi gue bingung, apaan sih ini? Setelah gue beli, gue minum. Wah, bagus teman-teman ya. Manfaatnya luar biasa bagi kita ya. Jadi gue minum, dan teman-teman juga gue sarankan minum. Oke, apple cider vinegar, lu boleh minum ketika lu sedang puasa. Oke. Kemudian, buat teman-teman yang puasa lebih dari 24 jam, mungkin lu sedang menuju ke 36 jam atau 42 jam. Nah, lu boleh minum air garam. Kalau bisa sih garamnya garam laut ya, sea salt ya, garam laut, untuk menambah cairan tubuh kita. Karena ketika lu puasa, cairan tubuh akan keluar. Lu butuh cairan baru. Ya, cairan elektrolit maksudnya, cairan elektrolit yaitu garam gitu ya, garamnya laut kalau bisa. Kemudian mengenai mineral, vitamin, suplemen, kalau lu mau boleh, pastikan yang bagus ya, yang natural, bukan yang murah-murah meriah, itu tidak ya, yang bagus, yang betul-betul suplemen yang bagus. Dan gua rasa tidak terlalu perlu teman-teman, tidak terlalu perlu. Nah, gua kebetulan punya suplemen kalsium, magnesium, omega 3, gua minum. Tetapi gue rasa tidak terlalu perlu. Oke, itu yang selama puasa ya. Nah, kemudian banyak orang bertanya, olahraga itu lebih baik jalan atau lari? Ini simple sekali teman-teman ya. Jawabannya adalah jalan ya, bukan lari teman-teman ya. Artinya kita mesti berolahraga yang aerobik, yang menggunakan oksigen, bukan olahraga yang anaerobik, yang tidak pakai oksigen. Maksudnya apa? Janganlah berolahraga yang membuat lu ngos-ngosan. Udah gitu aja. Lu boleh berolahraga sepanjang lu tidak ngos-ngosan. Itulah yang bagus, oke? Yaitu apa? Yaitu jalan kaki saja, ya. Satu hari disarankan 15.000 langkah. Oke, lu bisa pakai tracking seperti handphone, seperti
jam tangan seperti ini Huawei atau merek apapun bisa, yang murah-murah juga banyak ya. Lu bisa men-tracking berapa langkah yang lu jalani setiap hari, oke? Disarankan oleh dokter itu 15.000 langkah sehari. Pokoknya di atas 7.000 sudah bagus ya. Di atas 7.000 sudah bagus. Nah itu gue sudah jalanin selama 1 bulan ini ya. Setiap hari jalan 2 jam sehari, kecuali hari Minggu gue libur. Jadi 15.000 langkah. Kalau gue sih 10.000 langkah pagi dan 5.000 langkah di sore hari. Gue jalan gitu ya, melingkari komplek gitu. Nah, boleh pagi, boleh siang, sore, malam, silakan diatur aja. Kalau bisa 15K dapat 15.000 langkah. Kalau enggak 10.000 langkah juga boleh. Ya, teman-teman. Mungkin lu pikir, gue nggak ada waktu buat jalan, gila lu jalan 2 jam. Kalau gue pakai buat kerja bisa dapat duit berapa gitu ya. Jadi teman-teman, lu mesti bayangin gini. Sekarang lu masih bisa jalan, ya. Lu gunakanlah kaki lu untuk jalan. Kalau sudah kena stroke, lu nggak bisa jalan lagi, teman-teman ya. Dan stroke itu lu akan tidak bisa jalan sampai selama-lamanya. Teman-teman ya, gua lihat sendiri papa gua itu kena stroke. Papa gua kena stroke sampai hari ini nggak bisa jalan. Jalannya dikit-dikit doang gitu ya. Jadi gua beruntung banget gua masih punya kaki yang bisa jalan dengan baik itu teman-teman ya. Jadi jangan lagi lu punya alasan nggak ada waktu lah, nggak ada apalah untuk lu jalan pagi atau jalan sore gitu teman-teman. Karena kalau sudah kena stroke, sampai lu mati lu nggak bisa jalan lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah kaki lu ini ketika dia masih bisa lu pakai gitu ya. Oke. Nah, kemudian banyak orang berpikir, udahlah itu salah gua. Gua nggak bisa atur makan, gua lapar terus gua makan. Jadi gendut ini adalah salah gua, kurang motivasi dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi ini mesti dipahami teman-teman, ini adalah edukasi yang penting bagi lu. Bukan salah lu gitu loh. Bukan salah lu kalau lu makan terus gitu ya. Lu nggak bisa maksa tubuh lu untuk nggak lapar. Oke? Lapar atau tidak lapar adalah hormon. Itu teman-teman ya, itu bukanlah willpower, bukanlah motivasi, bukanlah kekuatan semangat, tidak. Itu semata-mata adalah hormon, dan kalau lu memahami ini, maka lu bisa menyelesaikan masalahnya. Oke? Hormon itu gara-gara apa? Hormon gara-gara jenis makanan Anda, sesimpel itu ya. Jadi kalau lu memperbaiki pola makan lu dengan tidak makan karbo, maka hormon lapar akan hilang. Mungkin dia muncul sedikit, tetapi dia akan hilang. Tetapi kalau lu makan karbo, terus apalagi terus-menerus, itu akan meningkatkan terus hormon lapar. Sehingga lu nggak bisa berhenti makan. Gitu ya. Tetapi kalau lu merasa kenyang, kan lu nggak akan makan ya. Kalau lu merasa kenyang, ngapain lu makan? Ya kan? Lu hanya makan kalau lu sedang lapar. Betul loh, teman-teman ya. Nah, jadi ini simple teman-teman. Ini bukan motivasi, bukan willpower, bukan semangat gitu ya. Lu hanya perlu pengetahuan untuk merubah pola makan lu. Sesimpel itu ya. Buang karbohidrat dan lu akan rasakan. Tambahin lemak ya. Tambahin lemak, avocado, olive oil. Pokoknya lemak-lemak itu tambahin. Lu akan rasakan bahwa tubuh lu akan lebih kenyang. Kalau lu kenyang, lu nggak akan makan. Gitu ya, sesimpel itu ya teman-teman. Bukan willpower ya, bukan salah lu, bukan kesalahan lu, bukan kebodohan lu, tidak. Ini hanya semata-mata karena hormon yang perlu diatur. Sesimpel itu. Oke. Kemudian nomor 9. Banyak orang berpikir, gua kurangin kalori aja deh. Kan rumusnya kalori in, kalori out. Gua juga paham teman-teman ya, anak kecil juga paham ya. Yang namanya berat badan kan kalori in kurang kalori out. Kalau gua kurangin kalori in, maka otomatis kalori out akan berkurang. Ini salah teman-teman ya. Ini persepsi yang salah ya. Tubuh kita tuh pinter. Tubuh kita tuh nggak bodoh teman-teman ya. Kalau lu ngakalin dengan cara makan lebih sedikit, maka tubuh kita akan mengakalin juga dengan mengurangi kalori yang out. Gitu loh. Lu makannya sedikit, maka pembakaran energi akan turun. Artinya apa? Metabolisme tubuh akan turun. Artinya bukannya nurunin berat badan, malah naikin berat badan nanti. Gitu loh teman-teman ya. Jadi menurunkan kalori atau menghitung kalori itu omong kosong. Gue juga sudah coba, gue juga sudah berusaha gitu ngurangin kalori, nggak berhasil teman-teman ya. Karena apa? Karena jumlah makannya nggak berubah, interval makannya tidak berubah, sedangkan metabolisme tubuhnya turun, sedangkan pilihan makanan lu masih banyak karbo, sehingga lu nggak bisa berat badan turun, gitu. Justru kontraproduktif. Oke, jadi menghitung kalori in, kalori out adalah cara yang tidak tepat. Dan gue sudah lakukan, dan gue tidak berhasil. Oke, nah, kalori defisit itu akan berhasil kalau lu mengatur intermittent fasting. Lu mengatur jam makannya, waktu makannya diatur. Oke, nah, kalau jam makannya lu atur, maka tidak akan terjadi kenaikan insulin yang terus-menerus. Kalau
insulin itu tidak naik terus-menerus, maka tubuh bisa membakar lemak. Sesimpel itu kok, teman-teman ya. Nah, ya. Jadi supaya lu bisa bakar lemak, harus berada dalam kondisi puasa. Sesimpel itu ya. Tidak ada insulin yang tinggi pada saat itu, barulah tubuh lu bisa bakar lemak. Kalau lu makan terus-menerus, itu insulin naik terus. Nggak bisa kita bakar lemak. Oke teman-teman ya, itu rumus utama intermittent fasting adalah supaya bisa bakar lemak, harus berada dalam kondisi puasa. Jadi semakin panjang lu puasa, akan semakin bagus hasilnya. Dan gua sudah buktikan, dan banyak orang sudah buktikan teman-teman ya. Jadi bukan masalah kalori, masalahnya adalah mengatur jendela makan. Nomor 10 nih, masih ada orang bertanya, perlukah olahraga kardio? Kardio itu maksudnya lari sampai ngos-ngosan. Jawabannya tidak perlu ya, karena ketika lu lari ngos-ngosan, tubuh tidak sedang membakar lemak. Oke, ketika lu lari ngos-ngosan, tubuh sedang membakar yang bukan lemak. Justru akan menimbulkan asid atau istilahnya sakit di mana-mana badan lu, gitu ya. Jadi kardio tidak, gitu. Kalau mau kardio silakan dilakukan, tetapi kardio bukanlah masuk dalam kategori yang membantu intermittent fasting. Oke? Tetapi kalau jalan kaki iya, karena ketika lu jalan kaki itu akan membakar lemak, ya, confirm. Kemudian orang bertanya, perlukah gua weight training atau latihan beban atau angkat beban ya, atau melatih otot gitu istilahnya? Menurut gua boleh, lebih baik begitu ya. Cuman ini bukanlah satu rumus yang dimasukkan di dalam intermittent fasting. Tetapi itu tidak berlawanan, tidak musuhan sama intermittent fasting. Oke, weight training justru akan membantu. Oke, weight training itu kita lu training melatih otot. Katanya nih ya, otot itu bisa mengambil gula langsung dari darah tanpa butuh insulin. Jadi luar biasa, butuh ya, boleh kalau mau. Ya, ketika otot lu dilatih, maka otot-otot dalam tubuh lu itu akan menggunakan gula di dalam darah tanpa memakai insulin. Jadi boleh weight training, nah itu bagus membantu untuk intermittent fasting. Oke. Nah, kemudian kalau wanita sedang menstruasi bagaimana? Jawabannya tidak disarankan ya teman-teman. Wanita yang lagi menstruasi, tolong konsultasi dengan dokter lu atau ahli gizi bagaimana menerapkan intermittent fasting atau pola diet lu. Karena tidak disarankan ya, karena ketika tubuh lu kehilangan banyak darah, sebaiknya lu jaga makan lu atau bagaimana tanya ke dokter lu. Karena gue juga tidak paham kalau sudah mengenai menstruasi. Oke? Nah, yang terakhir, ada orang berpikir, kalau gue intermittent fasting, gue jaga makan lu, gue cuma 6 jam atau cuma 1 kali sehari, nanti tubuh gue lemes, gue nggak bisa kerja, nanti gue jadi males, jadi lemes, jadi bagaimana nih ceritanya? Oke? Nah, ini adalah satu pola pikir yang terbalik teman-teman ya. Karena dia belum coba gitu ya. Gue sudah coba gitu. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi adalah ketika lu intermittent fasting, terbalik tubuh lu jadi semangat. Tubuh lu jadi serius, tubuh lu jadi clear pikirannya, gitu ya. Coba deh buktikan sendiri nanti ya, biar teman-teman paham. Gue juga nggak ngerti awalnya, gue juga nggak ngerti, nggak percaya, tetapi gue sudah buktikan dan ini sudah terbukti. Ketika lu tidak makan, bukannya lu makin lemas, tetapi lu makin semangat. Bukannya lu makin lemah, tetapi lu makin aktif. Oke? Itu sudah terbukti secara klinikal, secara tes di penelitian, dan sudah terbukti bagi gua secara fakta. Gitu teman-teman ya. Kita coba lihat ilustrasi. Kalau singa, harimau, atau pemburu-pemburu itu ya, kalau dia lapar, apakah dia lemas? Atau dia lebih fokus? Jawabannya lebih fokus teman-teman. Kenapa? Karena kan dia mau nangkap mangsa nih. Kalau binatang-binatang kayak singa, harimau itu mau nangkap mangsa, dia butuh fokus. Ya kan? Oleh karena itu, tubuh kita seperti singa dan harimau, termasuk manusia juga sama, ketika kita sedang tidak punya makanan, kita akan fokus, gitu. Mata kita akan fokus, telinga kita fokus, tubuh kita akan lebih kuat, gitu. Bukan sebaliknya, oke? Nah, justru yang terjadi itu sebaliknya. Kalau tubuh kita lagi kenyang, kita santai, kita lemes. Coba deh lu ingat-ingat, kalau lu lagi makan kenyang, lu santai apa lu semangat? Lu jadi lemes, ya. Sama, singa, harimau setelah dia makan, dia kenyang, dia tidur. Dia santai gitu karena lemes. Tetapi ketika dia lagi lapar, ketika dia sedang tidak punya makan, lagi puasa, dia lagi fokus. Gitu teman-teman ya. Jadi terbalik pemikirannya, kalau lu berpikir kalau lu puasa kemudian lu menjadi lemas, itu salah. Yang terjadi adalah ketika lu puasa, lu jadi fokus.
lu jadi lebih kuat, lebih semangat. Seperti yang gue alami. Gue sudah alami sendiri teman-teman ya. Ini pengalaman hidup gue sendiri dan belum pernah dalam hidup gue mengalami ini gitu loh. Ini betul-betul berkah luar biasa, nggak perlu bayar, gratis teman-teman, nggak perlu obat ya. Dan gue sudah alamin gitu ya. Nah, jadi kita mesti paham orang-orang zaman purba juga sama. Manusia-manusia zaman purba ketika dia makan, dia istirahat. Ketika dia sudah lapar dan butuh makan, dia fokus. Kenapa? Dia butuh nangkap mangsa. Dia mau nangkap mangsa untuk dimakan kan? Kalau dia tidak fokus, nggak bisa dong. Mati dong, nggak cukup. Gitu kan? Nah, jadi tubuh kita tuh pinter, teman-teman ya. Nah, tubuh kita nanti justru akan lebih fokus, lebih kuat, lebih bertenaga. Bahkan, menurut penelitian, ketika orang tidak makan, bahkan di hari ketiga, justru tubuhnya itu lebih membakar lemak daripada hari pertama. Bahkan dia di hari ketiga itu 10% lebih tinggi metabolisme tubuhnya dibanding hari pertama. Padahal dia lagi puasa loh, lagi intermittent fasting. Itu sudah terbukti teman-teman ya. Terbukti secara klinis dan tinggal dipraktekkan saja. Gua sih sudah mencoba sekitar 42 jam puasa dan normal-normal saja teman-teman. Justru gue sangat semangat gitu loh. Oke. Ketika bangun pagi gue juga semangat, ketika tidur juga gue santai, bisa tidur gitu ya. Nah, dan yang paling baik apa? Yang paling baik adalah autophagy. Autophagy itu artinya kalau lu puasa lebih dari 17 jam atau intermittent fasting lebih dari 17 jam, maka tubuh lu akan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, salah satu akan diperbaiki adalah kanker akan dibuang, virus akan dibuang, kemudian sel-sel yang nggak penting akan dibuang, dan tubuh kita akan merenew, memperbaiki diri sendiri, membuat tubuh kita jadi lebih sehat, menjadi tubuh yang lebih baru, lebih baik lagi. Oke? Gitu teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman ya, gua rasa inilah yang gue alami, yang gue pahami selama 1 bulan terakhir ini dari pengalaman pribadi gue. Gue mengalami suatu taraf kehidupan yang belum pernah gue alami sebelumnya, di mana gue begitu bersemangat, begitu clear of mind gue sangat tinggi gitu ya, gara-gara pemahaman tentang intermittent fasting ini. Tidak perlu obat, nggak perlu suplemen, nggak perlu yang aneh-aneh sampai mahal-mahal, nggak perlu semuanya gratis dan murah dan mudah gitu teman-teman. Tinggal dipraktekkan. Dan buat Ibu Nunung, gue doakan semoga lu bisa sembuh ya dengan kanker itu. Tetap jalanin pengobatan lu seperti biasa, tetapi coba deh jalankan intermittent fasting ini. Konsep ini adalah konsep yang luar biasa, sudah ada ribuan tahun dan ada di semua agama, termasuk agama lu juga gitu ya. Dan coba nanti rasakan hasilnya gimana. Kalau hasilnya bagus, kasih tahu gua dan teman-teman kita semua. Kalau hasilnya nggak bagus, juga kasih tahu ke teman-teman kita semua ya, biar kita bisa belajar juga bagaimana sih hasilnya dari orang yang betul-betul praktek langsung gitu. Karena kan gua nggak punya kanker ya, gua tidak tahu bagaimana hasilnya bagi lu gitu. Jadi coba nanti disampaikan mungkin di komentar atau bisa hubungin gua bagaimana hasilnya sih kalau lu sudah praktekkan 1 bulan aja atau 1 minggu aja, cobain dulu deh. Kalau berat badan lu turun, lu bisa bayangkan gitu loh ya, berat badan lu turun akan pertama kali dalam hidup lu merasakan tubuh ini ringan. Tubuh ini ringan, seperti gua rasakan hari ini gitu, tubuh gua ringan. Walaupun masih obesitas loh sekarang saat ini gua, tapi tubuhnya sudah ringan gitu. Dan lu akan rasakan energi yang luar biasa gitu ya. Oke Mbak Nunung, semoga sehat selalu dan gue doakan buat teman-teman semua yang sedang berjuang lawan kanker juga semoga sehat selalu ya. Dan coba deh praktekkan ini, intermittent fasting. Walaupun belum tentu sehat kankernya, tetapi sudah pasti tubuh akan lebih sehat. Dicoba aja ya. Dan tolong sampaikan di komentar kalau lu sudah punya pengalamannya. Gue pengen tahu, dan gue rasa teman-teman yang lain juga pengen tahu bagaimana hasilnya buat teman-teman semua. Semoga betul-betul bisa menyembuhkan ya. Oke, amin ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya dan Mbak Nunung juga. Semoga sehat semua.